menimbang baik buruk, benar tidak, dan untung ruginya. Karena saya merasa tidak hanya berkewajiban dan bertanggung jawab atas segala perbuatannya selaku ibunya, tetapi saya juga memikirkan jauh ke depan. Mengingat dia anak tunggal, satu-satunya milik saya yang diwariskan oleh suami saya. Siapa lagi yang akan meneruskan rumah warisan leluhur kalau bukan dia? Begitulah. Mengingat betapa penting artinya untuk kehidupan saya dan almarhum bapaknya, serta nenek moyang kami yang sudah lama mendahului. Meskipun rasanya berat sekali, terpaksa saya lakoni. Coba bayangkan, seperti sebuah sungai yang mengumpulkan rembesan air dari kaki bukit dan gunung untuk kemudian dialirkan ke laut lepas, tiba-tiba kepentok putus, jatuh ke jurang, hilang senyap, tak ada bekasnya. Sementara kehidupan terus berlanjut, entah berapa ribu tahun ke depan tanpa kami. Sedih saya memikirkan itu. Apalagi kata teman-teman saya pedagang sayur di pasar, Ibu, sini dulu, Bu. Saya mau ngomong, Bu. Dengerin ya, Bu. Tapi rahasia. Jadi begini, Bu. Kemarin itu saya baru dikasih tahu kalau hukum itu adil dan baik. Kalau kita jujur, Bu, kita berterus terang, hukuman pasti akan diperingan. Kata Ibu Jaksa langganan saya kemarin itu, Bu, kita pasti akan dilindungi. Bahkan ya, Bu, bahkan tidak mustahil untuk diampuni. Oh, ya betul itu. Karena itulah hati saya tenang, kaki saya mantap melangkah pasrah ke kantor polisi, melaporkan kelima orang yang terkurung di kamar kecil tak bisa bernafas lalu mati. Semua itu adalah perbuatan anak saya. Bapak polisi ketawa. Saya ini dikira orang gila. Ya terpaksa saya akhirnya ke salon, dan supaya tidak disangka Mbok Sinti, sambil saya bawa anak saya untuk memberikan pengakuan langsung bahwa dia mengakui perbuatan khilafnya itu tanpa dipaksa siapapun, bahkan bukan pula karena dibujuk. Ya apalagi takut loh, apalagi kasihan kepada maknya. Ya saya yang tua ini, tapi betul-betul jujur, tulus, ikhlas. Semata-mata karena rasa kemanusiaan. Jadi begini, sebelum bertindak hari itu, kami sudah memikirkan semuanya matang-matang.
Hubungan saya dan anak saya itu sudah terjalin dalam rasa persahabatan yang mendasar. Dia sendiri yang tanpa tekanan apapun berinisiatif menjelaskan kepada saya apa yang sudah terjadi. Jadi begini mak ceritanya. Malam itu kami berlima sedang main kartu. Tiba-tiba saya sudah tidak sadar dan tidak ingat lagi apa-apa. Hukumannya, hukuman dari perbuatan itu mak, seumur hidup atau eksekusi mati. Anak saya bingung. Dia merasa meskipun dia tidak ingat apa yang terjadi, rasanya persepsi itu sudah salah kaprah. Dialah yang sudah melakukan itu semua yang terjadi di luar kesadarannya karena dia ingin menolong sahabatnya. Polisi kembali tidak percaya. Baru setelah medsos kembali ribut dan berita itu sekali lagi menjadi viral, anak saya diamankan. Mulanya saya tenang saja, pede. Anak saya akan diampuni karena dari pemeriksaan laboratorium sudah jelas. Malam itu dia memakai narkoba. Tapi ternyata membunuh 5 orang secara kejam dan biadabnya tetap saja salah apapun alasannya. Untuk itu anak saya, penerus masa depan saya, dikenakan hukuman mati. Saya menangis sampai sekarang. Kalau saya tidak melapor, anak saya pasti masih hidup. Lanjutkan hidup saya. Saya datang ke penjara untuk meminta maaf. Mungkin hanya saya, ibu di dunia ini, yang meminta maaf kepada anaknya dan mencium kakinya. Seperti yang saya lakukan waktu dia masih bayi. Tapi yang membuat saya bangga, dia begitu tabah. Dia mengatakan menjadi tenang karena dia bisa memikul dosanya sendiri. Sementara di seluruh dunia orang cenderung melemparkan dosanya kepada orang lain, tak peduli orang lain tak bersalah. Pada hari perpisahan menjelang eksekusi, anak saya minta dimasakkan sayur asem dan telur balado kesukaannya. Dia makan lahap seperti biasanya. Sedang nasi saya basah oleh air mata. Tengah malam saya baru sampai di rumah. Kaki saya lemas di depan pintu. Terbayang kembali dulu waktu dia kecil, suka main bola dan perang-perangan bersama bapaknya. Menginjakkan kakinya di badan saya kalau saya pegal. Tapi subuh besok dia ditembak. Tetangga membopong saya masuk. Saya sudah tidak ingat apa-apa lagi. Jam 3 dini
dini hari saya terbangun. Ada 1 jam sebelum eksekusi itu dilaksanakan dan saya tidak tega untuk ditinggal. Lalu saya ambil selendang mendahuluinya sampai di sana agar saya bisa bertemu bapaknya dan kemudian menjemputnya. Tapi ternyata ketiga penjudi itu tertangkap di Pelabuhan Ratu. Mereka mengaku mereka yang sudah membunuh korban. Anak saya dibebaskan. Dia pulang. Maaf, waktunya sudah habis. Saya harus segera bertemu dengan dokter. Sampai jumpa. Jangan lupa subscribe.